Halo Carvaganza lovers, pada hari ini saya sedang berada di Gaikindo Jakarta Auto Week. Nah, di depan saya sekarang ini adalah salah satu mobil paling anyar yang dipamerkan oleh Subaru Indonesia selama GJAW ini, yakni Subaru Crosstrek. Mereka menyebutnya the all new Subaru Crosstrek 2.0 EyeSight. Subaru Crosstrek ini adalah penerus dari Subaru Outback, sedangkan di pasar global disebut Subaru Impreza XV. Nah, pada generasi berikutnya namanya menjadi Subaru XV Crosstrek. Sekarang yang sedang berada di hadapan saya adalah Subaru Crosstrek generasi ketiga. Perubahan di eksterior ini lumayan banyak. Salah satu contoh adalah fog lamp dibuat lebih agresif, kemudian juga headlampnya, desainnya juga dibuat lebih dynamic dan kayaknya lebih kuat ya. Nah ini kalau fog lampnya kita lihat bentuknya seperti L, tapi sekarang dibuat tarikan garisnya lebih keras. Kemudian juga tarikan garis lampu juga begitu, terus kemudian ada LED, kemudian ada daytime running light-nya yang bentuknya berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Bagian grill juga mengalami perubahan. Punya honeycomb yang lebih besar. Kemudian ada washer buat lampu. Nah, washer buat lampu yang tadinya di sini nih. Tampilannya kayak begini. Kalau dulu kan kecil nih di sini. Nah, ini sekarang di sini. Kemudian kita lihat desain fascia depannya juga dibuat lebih keras, lebih tegas gitu loh. Kalau dulu eksklusif tapi lebih soft. Kemudian kita lihat juga dari garis desain. Sekarang nilai unik dan eksklusif dari Subaru Crosstrek ini dibuat lebih agresif, lebih dinamis. Jadi orang ngelihatnya lebih enak gitu loh. Ini roof rack punya kapasitas beban kalau pada saat jalan dia 300 kilo. Tapi kalau pada saat dia idle station 60 kilo. Nah, ini roof rack juga desainnya baru. Sekarang ground clearance-nya ini 220 mm. Jadi cukup tinggi, bisa diajak untuk adventure-adventure kecil. Jadi lebih nyaman, tapi dia lebih mumpuni untuk satu perjalanan adventure buat keluarga. Harga 549 on the road Jakarta ini juga mendapatkan perubahan di bagian belakang. Nah, bagian belakangnya lihat. Sini Mas kameramen. Bagian belakang perubahannya ada di bentuk belakangnya, bentuk bokongnya yang lebih agresif dan dinamis, lebih kuat auranya. Kemudian juga ada tambahan aksen hitam, plastik tapi berkualitas tinggi ya. Roofnya juga ya kita lihat nih ada bagian lekukannya juga. Kemudian desainnya lebih menarik lah. Crosstrek 2.0 EyeSight. Jadi memang ini dilengkapi oleh teknologi fitur keselamatan EyeSight terbaru. Sekarang kita lihat bagian bagasinya. Ini cara buka pintu bagasinya masih manual ya. Nah, ini cukup tekan di sini buka. Nah, ini desain bagasinya ini dibikin lebih landai. Jadi lebih kotak gitu ya. Kalau yang lama nih lebih cekung. Terus ini juga ada hiasan atau ornamen. Ini desain baru. Kursi belakang ini bisa dilipat. Kalau dilipat itu kapasitasnya jadi 600 sampai 700 liter, sedangkan dalam kondisi begini sekitar 350-an liter cukup untuk muat barang bawaan, koper 2-3 lah ya. Untuk nutup juga karena ini belum elektrik, manual. Desain velg juga baru. Nah, ini menarik nih. Ini kayak ada fin ya, kayak ada insangnya, yang generasi kedua nggak ada. Nah ini salah satunya, lebih dinamis gitu loh. Kemudian desain velg juga berubah ya, bannya sih sama, tapi memang ada kayak harmonisasi dibandingin sama velg yang sebelumnya ya. Mobil ini termasuk dalam subcompact SUV 4x4, jadi all wheel drive ini mobil. Trim pintu depan juga mendapatkan perubahan ya, lebih sporty, garis-garisnya, terus warnanya juga ya dapetin perubahan. Di sini ada beberapa tombol pengaturan kaca spion, kemudian ada penguncian dan buka, dan ini auto. Nah, sekarang saya sudah berada di interior Subaru Crosstrek 2.0 EyeSight ini. Apa sih istimewanya mobil 549.500.000 on the road Jakarta yang katanya punya bahasa desain bolder yang dipadukan dengan
dynamicism. Aduh, susah juga ya ngomongnya ya. Tapi ya itulah. Kalau ngomongin Subaru ya memang ini mobil terkenal di rally, ajang rally. Marcus Grönholm, Peter Solberg ya. Dan ini memang mobil yang sudah teruji di banyak ajang motorsport. Saya mulai dari setir dulu. Karena ya pengemudi pada saat duduk megang setir. Setir ini ada banyak sekali tombol pengaturan, ada audio, pengaturan untuk MID dan lain-lain. Juga Anda bisa menelpon dari tombol kemudi, jadi lebih mudah dioperasikan. Kemudian untuk setir sih lingkar kemudi ini dibalut dengan leather. Yang menarik lagi adalah ini ada display sentuh ya 11,6 inci dan posisinya vertikal. Teknologinya udah canggih banget. Jadi dia cuma pakai teknologi pengenalan wajah, identifikasi wajah untuk menyimpan memori settingan jok. Ini ada 5 settingan. Kita cari di menu car di sini. Car masukin ke driver monitoring system. Kita ke register user. Nah, muka kita hadapin ke depan. Register usernya tadi masuk. Oke. Sekarang kita masukin namanya. Nama saya ya, Eka. Next. Nah, ini ada lambang. Terserah Anda mau pakai lambang love, lambang checker flag, atau lambang lain. Saya mau masukin yang checker flag. Take. Set. Halo Eka. Nah, udah masuk ya. Berarti, nah sekarang saya mau keluar. Dia langsung recognize siapa yang masuk di driver. Oke. Nah nih dia langsung identifikasi muka saya. Hello Eka. Nah ini setnya tidak akan berubah kalau saya yang naik. Untuk mode pengendaraan, ini ada 3 mode pengendaraan. Normal, kemudian ada snow ordered, kemudian ada deep snow and mud. Ini memang yang tadi saya bilang bahwa ini memang untuk on-road adventure. Jadi adventure yang ya kurang lebih yang agak ringan lah. Nah ini untuk mode pengendaraan yang di on-road, ini ada Eco, Comfort, Standard, and Dynamic. Nah pendar cahaya atau pendar lampu di MID dan di display layar sentuh juga bisa diatur lewat sini. Misalkan kalau keterangan terlalu bright ya, kan agak silo ke pengemudi atau penumpang depan. Jadi dibuat lebih nyaman ke mata penumpang maupun pengemudinya. Desain dashboard itu baru ya, dipakein aksen karbon ya. Kualitasnya bener-bener keren banget. Untuk jok juga leather, ini bisa 18 pengaturan, nggak ada mobil jok yang 18 pengaturan. 8 pengaturan. 8 pengaturan untuk pengemudi, kemudian 6 pengaturan untuk penumpang depan. Yang menarik, yang paling menonjol menurut orang Subaru Indonesia, bahwa jok ini khusus didesain oleh sebuah universitas terkenal di Jepang, yaitu Gunma University. Mereka melakukan riset secara khusus mengembangkan jok yang sangat nyaman untuk penumpang untuk perjalanan jauh. Minim getaran. Setiap lekuk desainnya ini udah dihitung nih. Karena memang khusus mereka kabarnya melakukan riset sampai 1 tahun untuk mengembangkan jok yang nyaman untuk Subaru Crosstrek. Kita lihat di sini. Senderan bahu ini dibuat lebih bulky. Ya saya belum nyobain untuk perjalanan ya, karena ini memang belum ada unit test drive-nya. Cuma ini bener-bener ya kayak keras, tapi ke lumbar sini tuh enak banget. Punggung kita ke tulang ekor jadi lebih enak ya. Nah ini untuk nambahin kenyamanan di bagian mobil ini ada sunroof juga. Bisa dioperasikan di sini. Ini kamera terbaru yang dikembangkan oleh Subaru. Jangkauan atau cakupan view-nya bisa lebih lebar. Di jok belakang ini cukup lapang ya. Joknya ini mendapatkan perkembangan teknologi bekerjasama dengan Gunma University di Jepang, bagaimana membuat jok yang lebih nyaman untuk penumpang. Jadi semua lekukannya ini udah dihitung sehingga lebih nyaman untuk perjalanan jauh. Salah satu contohnya adalah jok belakang ini lebih reclining 2 derajat.
Terus yang menariknya lagi, agar jok belakang lebih lega, dibuatlah jok depan ini lebih cekung ke depan sehingga membuat ruang lebih lapang buat kaki. Saya tinggi 168, cukup lega lah. Mobil ini punya kapasitas mesin 2000 ya, menghasilkan tenaga 156 horsepower, torsinya 196 Nm, transmisi CVT 8 percepatan. Oke Carvaganza lovers, demikian penjelasan saya mengenai the all new Subaru Crosstrek 2.0 EyeSight dengan harga 549,5 juta. Nah, tadi udah dijelasin dari eksterior, interior, mesin dan lain-lain. Terus simak terus video-videonya Carvaganza, subscribe, like, and share. Carvaganza, let's talk about cars.